fungsi dua variabel. Nah, limit fungsi dua variabel ini adalah nilai yang didekati suatu fungsi saat titik x, y mendekati suatu titik tertentu. Agar lebih jelas, kita masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu limit x, y mendekati 2,1 dengan fungsi 2x tambah 3y. Nah, ini kita substitusikan titik x, y-nya ke dalam fungsi sini. Jadi 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 1, sehingga nilainya 4 tambah 3 sama dengan 5. Baik, saya akan menjelaskan turunan parsial, dan turunan total. Turunan parsial itu adalah turunan fungsi yang punya lebih dari satu variabel. Namun, hanya satu variabel saja yang diturunkan, yang lain dianggap sebagai konstanta. Nah, biar lebih paham, kita ke contoh soalnya. Z sama dengan 4x kuadrat y dikurang 3xy pangkat 3. Nah, karena tadi dibilang diturunkan hanya pada satu variabel, jadi kita turunkan dulu terhadap x. Nah, rumusnya itu berarti du z per du x. Nah, jadi kan di sini kita lihat aja yang ada x-nya. Turunan dari 4x kuadrat y itu adalah 8xy dikurang 3y pangkat 3. Kemudian kita turunkan terhadap y, du z per du y sama dengan 4x kuadrat dikurang 9xy kuadrat. Nah, kemudian kita akan menjelaskan turunan total. Turunan total adalah turunan fungsi yang punya lebih dari satu variabel, di mana semua variabelnya diturunkan secara bersamaan. Nah, rumus turunan total itu gini. dz sama dengan du z per du x kali dx ditambah du z per du y dikali dy. Nah, jadi kan kita udah dapat nih du z per du x-nya. Nah, jadi kita substitusikan aja ke dalamnya. Du z per du x-nya itu berarti 8xy dikurang 3y pangkat 3 dikali dx ditambah 4x kuadrat dikurang 9xy kuadrat dikali dy. Nah, ini adalah turunan parsial dan turunan total. Baik, saya akan menjelaskan integral lipat 2. Nah, apa sih integral lipat 2 ini? Integral lipat 2 adalah proses menjumlahkan nilai suatu fungsi dua variabel f, x, y di seluruh titik pada suatu daerah pada suatu bidang datar untuk memperoleh luas, volume, dan total nilai pada suatu bidang tersebut. Nah, baik, kita akan masuk pada contoh soalnya, yaitu 2x kuadrat dikurang 2y dengan batas dalam y sama dengan 0 sampai y sama dengan 1 dengan batas luar x sama dengan 2 sampai x sama dengan 3. Nah, karena di sini pertamanya dy, maka kita akan mengintegralkan yang ke dy-nya dulu. Jadi, nah, karena kita integralkan ke dy-nya, jadi 2x kuadrat y dikurang turunan dari 2y ini adalah 2 per 2y kuadrat dx. Nah, kemudian kita masukkan ke batasnya. Nah, 2x kuadrat y kurang 2 per 2y kuadrat dengan batas 0 sampai 1 dx. Kemudian kita substitusikan ke dalam batasnya. 2x kuadrat 1 kurang 2 per 2 1 kuadrat kurang 0 dx. Nah, ini hasilnya
yaitu 2x kurang 1 dx. Kemudian kita integralkan lagi ini terhadap dx. Nah, kita integralkan terhadap dx. Nah, tadi kan hasilnya 2x kuadrat kurang 1 dx kan. Nah, kemudian kita integralkan dia jadi 2x kuadrat kurang 1 dengan batas 2 dan sampai 3. Nah, sekarang kita substitusikan 2 kali 3 kuadrat kurang 1 dikurang 2 dikali 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 15 kurang 4 ya, 11. Baik, saya akan menjelaskan soal tentukan turunan parsial dari A fx, y sama dengan 1 kurang x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, di sini karena ini turunan parsial, jadi kita harus turunkan satu-satu. Nah, ini berarti A fx x, y sama dengan 2f per 2x. Ini kan turunan parsialnya, karena ini terhadap x, maka yang selain x itu dia itu menjadi konstanta. Nah, satunya jadi 0 kurang turunan dari x kuadrat itu 2x dikurang 0 sehingga hasilnya min 2x. Nah, ini kan yang x-nya, sekarang kita yang y-nya terhadap y-nya x, y 2f per 2y sama dengan 0 kurang 0 kurang 2y min 2y. Nah, yang b-nya, sekarang yang b-nya f kita turunkan terhadap x-nya juga ya, fx x, y 2f per 2x dengan ini kan x kuadrat y kuadrat, berarti turunan dari x kuadrat y kuadrat itu berarti 2x y kuadrat ditambah y kurang 0. Jadi hasilnya 2x y kuadrat tambah y. Nah, berarti yang terhadap y-nya fy x, y 2f per 2y. Nah, berarti ini turunan y-nya itu berarti x kuadrat 2y ditambah x dikurang 0. Nah, hasilnya x kuadrat 2y tambah x. Nah, nomor 2, tentukan diferensial total dari A fx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, pertama itu berarti kita tentukan dulu terhadap kayak tadi ya, terhadap x-nya x, y 2f per 2x sama dengan 2x tambah 0 dengan 2x f y x, y sama dengan 2f per 2y sama dengan 0 tambah 2y sama dengan 2y. Nah, untuk total itu dia ada rumusnya, itu df sama dengan 2f per 2x kali dx ditambah 2f per 2y dikali dy. Nah, ini kan kita udah tahu 2f per 2x nya sama 2f per 2y nya. Jadi 2x dx ditambah 2y dy. Yang b nya z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x tambah 4y tambah 7 dengan x sama dengan t kuadrat tambah s kuadrat y 5t tambah 7t. Nah, sekarang kita cari dulu 2z per 2x nya. Nah, ini berarti kita cari yang turunan x nya dulu. Berarti di sini kan yang ada x kuadrat sama 2x, jadi x kuadrat kurang 2. Nah, sekarang yang 2z per 2y nya. Nah, y kuadrat, turunan dari y kuadrat itu kan 2y tambah turunan dari 4y itu 4. Nah, kemudian kan ini x sama dengan t kuadrat tambah s kuadrat. Nah, kita akan mencari
dx per dt-nya dulu ya. Berarti x sama dengan t kuadrat ditambah s kuadrat. Nah, kita cari dx per dt-nya. Nah, ini kan t kuadrat, berarti turunan dari t kuadrat itu 2t. Nah, sekarang kita cari dx per ds-nya. Nah, berarti turunan dari s kuadrat itu 2s. Kemudian yang y-nya 5t ditambah 7t. Nah, sekarang kita cari dy per dt-nya. Nah, turunan dari 5t itu 5. Situ kita cari dy per ds-nya. Turunan dari ds itu 7. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu dz sama dengan du-z per du-x dikali dz, nggak dikali dx per dt ditambah du-z per du-y dikali dx per dt. Nah, du-z per du-x itu kan tadi yang kita dapati 2x kurang 2. dx per dt-nya itu berarti 2t ditambah 2x tambah 4. Ini 2y ya, 2y. 2y tambah 4 dikali dengan 5. Nah, kemudian du-z per du-s sama dengan du-z per du-x dikali dx per ds ditambah du-z per du-y dikali dx per ds. Seperti ya. Nah, kemudian ini sama kayak tadi, 2x kurang 2 dikali 2s ditambah 2x tambah 4 dikali 7. Nah, kan tadi kita ketahui t-nya, x-nya itu kan t kuadrat tambah s kuadrat. Jadi kita substitusikan ke dalam ini. Nah, berarti yang pertama itu 2x kurang 2. Ini kita substitusikan x-nya itu. Berarti 2 dikali t kuadrat ditambah s kuadrat dikurang 2 sama dengan 2t kuadrat ditambah 2s kuadrat kurang 2. Kemudian yang 2y tambah 4. Nah, ini kita substitusikan lagi yang ininya. Jadi 2 dikali 5t tambah 7t tambah 4 sama dengan 10t tambah 14t tambah 4. Nah, kemudian ini kita masukkan lagi ke dalam rumus yang ini lagi tadi. Jadi dz per dt sama dengan 2t kuadrat tambah 2s kuadrat kurang 2 dikali 2t ditambah 10t tambah 14t tambah 4 dikali 5. Nah, jadi ini kita ganti. Jadi kita pindahkan 2t-nya ke depan. 2t kuadrat tambah 2s kuadrat kurang 2 ditambah 5 dikali 10t tambah 14t tambah 4. Nah, kemudian yang dz per ds. Nah, ini sama seperti yang di sini lagi. Berarti 2t kuadrat ditambah 2s kuadrat dikurang 2 dikali 2s ditambah 10t tambah 14t tambah 4 dikali 7. Nah, ini seperti tadi, yang ini dikedepankan jadi 2s dikali 2t kuadrat tambah 2s kuadrat kurang 2 ditambah
7 dikali 10 T tambah 14 T tambah 4. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu integral ganda 2xy dengan batas dalamnya y sama dengan 0 sampai y sama dengan 2 kurang 2x, dan batas luarnya x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1. Nah, kan di sini dibuatnya dy dulu, maka kita turunkan yang dy-nya dulu. Jadi 2x turunan dari integral dari y-nya ini kan 1/2 y kuadrat dx. Nah, jadi 2x ini kita masukkan ke dalam batasnya. Batasnya itu kan 0 sampai dengan 2 kurang 2x dx. Nah, kita substitusikan ke dalam, jadi 2x 1/2 dikali 2 kurang 2x kuadrat dikurang 0 dx. Nah, integral 0 sampai 1 2x. Nah, ini kan hasilnya itu menjadi 1/2 kali 2 kurang 2x kuadrat dx. Nah, kemudian ini kita kalikan ke dalam menjadi x, karena 2x dikali 1/2 itu hasilnya x. Kemudian kita turunkan yang ini 2 kurang 2x kuadrat dx. Kemudian kita jabarkan. Nah, jabarkan dari 2 kurang 2x kuadrat ini adalah 4 dikurang 8x ditambah 4x kuadrat dx. Kemudian kita kalikan ke dalam x-nya ini. Jadi 4x kurang 8x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 dx. Nah, kita integralkan ini terhadap dx-nya. Jadi ini adalah 2x kuadrat kurang 8/3x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 dengan batas 0 sampai 1. Nah, kemudian kita masukkan batasnya. 2 kali 1 kuadrat kurang 8/3 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 4 dikurang 0. Nah, hasilnya 2 kurang 8/3 tambah 1 sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, jadinya 1/3. Nah, sekarang nomor 4, yaitu integral lipat ganda xy dengan batas dalam y sama dengan 1 sampai y sama dengan akar 2x kurang x kuadrat dan x sama dengan 0, dan batas luarnya x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Nah, ini kan yang pertama tuh terhadap d-nya dulu ya. Jadi kita pisahkan aja dulu, jadi gini. X kurang x kuadrat y dy dx. Nah, sekarang kita mau ngerjain yang dy-nya dulu. Nah, turunan dari y itu adalah 1/2 y kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan batasnya itu 1/2. Oh ya, ini kan batasnya 0 sampai, ini batasnya 2x kurang x kuadrat dx. Nah, kemudian kita masukkan batasnya akar 2x kurang x kuadrat dikuadratkan dikurang 0 dx dengan 1/2 akar 2x kurang x kuadrat dx. Nah, kemudian kan ini akar sama kuadratnya sama dicoret, jadi hasilnya 1/2 dikali 2x kurang x kuadrat dx. Nah, kemudian integral 0,2x ini dikali ke dalam, 1/2 dikali 2x itu hasilnya x, hasilnya itu x dikurang 1/2 dikali x kuadrat itu 1/2 x pangkat 2 dx. Nah, kemudian ini dikalikan ke dalam, jadi
X pangkat 2 kurang 1 per 2 X pangkat 3 dx. Nah, ini kita integralkan sekarang. Kita integralkan jadi, jadinya 1 per 3 X pangkat 3 kurang 1 per 2 dikali 1 per 4 X pangkat 4 dengan batas 0 sampai 2. Nah, kemudian kita kalikan yang ininya dulu ya. Jadi 1 per 3 X pangkat 3 kurang 1 per 8 X pangkat 4 dengan batas 0 dan 2. Kemudian kita substitusikan 1 per 3 kali 2 pangkat 3 kurang 1 per 8 kali 2 pangkat 4 kurang 0. Hasilnya itu adalah di situ kan 2 pangkat 3 itu kan 8. Jadi 8 per 3 dikurang 2 pangkat 4 kan 16. Jadi 16 per 8. Nah, jadi kita jadikan 8 per 3 kurang 2. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga jadinya hasilnya 2 per 3. Sekarang kita akan jelaskan nomor 5, yaitu integral perapat 3 4xy dengan batas dalam z sama dengan 0 sampai dengan 1 dan batas tengah x sama dengan 2 sampai x sama dengan 3 dan batas luar y sama dengan 1 sampai y sama dengan 2. Nah, kan ini di pertama itu dia terhadap dz ya. Jadi kita integralkan dulu terhadap dz-nya. 4xy integral dari z itu 1 per 2 z kuadrat. Nah, dx dy. Kemudian ini kita langsung masukkan batasnya aja ya. Nah, kita substitusikan. Berapa? 1 kuadrat kurang 0 dx dy. Integral 1 2 4xy kali 1 per 2 dx dy. 4xy dikali 1 per 2 itu hasilnya 2xy dx dy. Nah, sekarang kita akan integralkan yang dx-nya. Nah, jadi integral 1 2. Nah, pindahin ya. Ini y integral 2 2x dy. Nah, ini. Nah, kemudian ini kita pisah aja biar lebih mudah. Integral 2 ini 2y-nya, x-nya, dx dy. Nah, jadi kita menyelesaikan yang dx-nya dulu. Jadi 1 2y ini jadinya 1 per 2x kuadrat dengan batas 2/3 dy. Nah, kemudian kita substitusikan integral 1 per 2 dikali 3 kuadrat dikurang 1 per 2 dikali 2 kuadrat dy. Hasilnya 9 per 2 dikurang 4 per 2 dy. Jadinya ini dikurang hasilnya jadi 5 per 2 dy. Nah, 2y ini dikali ke dalam, jadi hasilnya 2y dikali 5 per 2 itu 5y dy. Kemudian ini kita integralkan. Nah, kita integralkan. Jadi hasilnya 5y itu 1 per 2. Jadi integral 5y itu 5 per 2y kuadrat dengan batas 1 dan 2. Nah, ini bisa juga kayak 1 per 2 5y kuadrat. Nah, sama aja. Sama dengan 5 per 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 5 per 2 dikali 1 pangkat 2. Hasilnya 20 per 2 dikurang 5 per 2.